Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini kita akan belajar program linear dua variabel. Nah, kalau untuk SMA, itu program linear kita batasi dua variabel ya. Kalau tiga variabel, empat variabel, dan lain-lainnya itu harus menggunakan metode simplex yang dipelajari di universitas. Nah, sekarang kalau metode program linear dua variabel itu kita pakai grafik cara mengerjakannya. Nah, kita mulai aja ya. Ya, tapi ada prasyaratnya. Sebelum kita masuk ke belajar program linear, kita mesti tahu dulu dan bisa menggambar ya grafik pertidaksamaan linear dua variabel, termasuk daerah arsiran-arsirannya. Jadi ada garis, nanti ada garis, terus ada arsir-arsiran. Nah, itu harus bisa gambar dulu. Nah, misalnya nih ya, bila ada pertidaksamaan linear dua variabel ax tambah by tambah c bla 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 sama dengan 0. Nah, bla bla blanya ini bisa diisi lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, ini kita bisa menentukan area arsiran dengan memakai nilai A atau B. Ini cara cepat jadi. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu kita diajarin cara uji titik ya. Uji titik itu saya nggak pakai karena nggak intuitif yang pertama. Walaupun secara logika masuk akal dan simpel. Nah, tapi saya punya cara cepatnya yang lebih nyaman lah untuk dipakai dan lebih cepat gitu. Nah, cara cepat tahu mana yang diarsir. Nah, setelah kita gambar garis ya, setelah kita gambar garisnya, kita gini, kalau lebih dari sama dengan dianggap positif, kalau kurang dari sama dengan dianggap negatif. Kemudian kita kalikan dengan koefisien X atau bisa juga koefisien Y. Nah, kalau hasilnya positif, ini berarti diarsir di atas kalau pakai koefisien Y atau di kanan kalau pakai koefisien X. Nah, kalau hasilnya negatif setelah dikalikan, hasilnya di bawah jika pakai koefisien Y atau di kiri jika pakai koefisien X. Nah, ini gimana maksudnya? Kita langsung masuk aja ke contoh biar gampang ya. Nah, misalnya ada persamaan 3x tambah 4y kurang 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini daerah yang diarsir di mana ini? Di kiri, di kanan, di ke atas, atau di bawah? Nah, kalau kita pakai koefisien X, kita kan lihat nih, koefisien X-nya kan positif. Positif dikali lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan kan positif. Positif kali positif sama dengan positif. Berarti di kanan ngarsirnya. Nah, positif kali positif sama dengan di kanan garis. Nah, kalau kita pakai koefisien Y gimana? Koefisien Y positif. Positif dikali lebih dari sama dengan positif. Positif kali positif. Positif di atas garis. Jadi di kanan garis atau di atas garis. Nah, kita gambar dulu garisnya. Kita cari titik potongnya sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y nanti X-nya kita 0 kan. Nah, 4Y kurang 8 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Dan titik potong sumbu X-nya tuh kalau Y-nya 0. Di 8/3 atau 2,667. Atau gambarnya seperti ini. Nah, di kanan garis kalau pakai X atau di atas garis kalau pakai Y. Di atas garis pakai Y, kalau menurut pakai X di kanan garis. Gitu, simpel kan? Jadi nggak usah uji titik 0,0 dan segala macam. Langsung dilihat aja gini udah langsung tahu. Kita lihat tandanya ini sama ini kita langsung tahu ini di mana di arsirnya. Nah, ini lagi nih. Negatif 4x dikurang Y kurang 8 sama dengan kurang dari sama dengan 0. Nah, pakai koefisien X. Koefisien X-nya negatif. Dikalikan kurang dari, berarti dikalikan negatif ya. Negatif dikali negatif positif. Nah, berarti di kanan garis. Kalau pakai koefisien Y, negatif juga. Koefisien Y yang dikali negatif. Di atas garis. Nah, gambar garisnya titik potong sumbu Y-nya sama dengan 8, negatif 8. Untuk titik potong sumbu X-nya sama dengan negatif 2 ya. Kita gambar seperti ini. Nah, negatif 2,0 titik potong sumbu X. Sumbu Y-nya 0, negatif 8 yang dari sini. Terus kita arsirnya di kanan garis gini. Atau di atas kalau menurut Y. Kalau menurut X di kanan. Gitu. Oke, contoh lagi ya. Negatif X, negatif Y lebih dari sama dengan 6. Sama nih. Pakai koefisien X dulu. Negatif dikali positif sekarang. Koefisien X-nya negatif. Lebih dari sama dengannya positif. Berarti positif, negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi di kiri garis. Kalau pakai koefisien Y, negatif kali positif juga. Bawah garis. Nah, negatif kali positif, negatif bawah garis berarti. Kita gambar garisnya dulu, titik potong sumbu X-nya X sama dengan negatif 6. Titik potong sumbu Y-nya Y sama dengan negatif 6. Nah, jadi begini kita gambar. Negatif 6,0 dan 0, negatif 6 ini titik potong sumbu X dan Y-nya. Nah,
Kemudian kita arsir di kiri garis. Nah, kalau menurut X di kiri, kalau menurut Y di bawah. Ya, simpel kan? Langsung ketemu. Ini diawang aja gini langsung. Nah, sekarang ini 5X kurang 2Y lebih dari sama dengan 10. Pakai koefisien X, berarti positif dikali positif. Berapa? Positif, kanan garis. Pakai koefisien Y, negatif kali positif. Negatif ya, bawah garis. Nanti kanan bawah ya, kanan garis atau bawah garis. Kita gambar garisnya dulu. Titik potong sumbu X-nya X sama dengan 2. Titik potong sumbu Y-nya Y sama dengan negatif 5. Gambarnya seperti ini ya. 0,2,0 di sini, 0, negatif 5 di sini. Kanan garis di sini. Kalau menurut X di kanan, menurut Y di mana? Di bawah. Begini ya gerakannya. Di bawah. Kalau menurut X di kanan. Simple. Kita bisa pakai salah satu aja sebenarnya. Nggak usah pakai Y, pakai X aja bisa atau pakai Y aja salah satu aja. Tapi ini saya tunjukin dua-duanya supaya jelas. Nah, contoh ini lagi. 7X kurang 14Y tambah 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini gimana nih? Sama, koefisien X positif dikali negatif. Berarti di kiri garis ya. Kiri garis. Oke, pakai Y juga sama, tapi ketemunya atas garis karena negatif kali negatif. Positif atas garis. Jadi negatif, negatif atas garis. Gambar garisnya, perpotongan sumbu X-nya ini setelah dihitung ya, Y-nya di 0 kan. X sama dengan negatif 1,7 dan perpotongan sumbu Y-nya 6/7 X-nya. Atau 0,85 ya. Oh Y ini salah nih. 14Y, negatif 14Y tambah 12 sama dengan 0. Ini Y hasilnya. Salah ya, salah ketik ini. Nah, ini garisnya seperti ini. Kita hubungkan. Nah, karena kiri garis ya udah kiri garis atau atas garis menurut Y atas garis, menurut X kiri garis. Nah, gitu simpel kan? Ingat ya, jadi salah nih, ini Y mestinya. Negatif 14Y tambah 12 sama dengan 0. X-nya kan di 0 kan tadi ya. Jadi ini 0,85 di sini. 0,085. Jadi ini Y nih. Oke. Contoh lagi, 11X tambah 7Y kurang dari sama dengan 0. Kita pakai X aja ya, udah ya. Kan Y-nya nggak perlu. Positif dikali negatif. Negatif berarti di kiri garis. Nah, cepet kan? Kiri garis. Kiri garis. Pakai koefisien dia juga sama di bawah garis. Grafik melewati koordinat 0,0 karena kan nggak ada konstantanya. Kita gambar dulu grafiknya seperti ini. Set. Kemudian arsir kiri garis. Nah, gitu. Oke, gitulah cara gambar ya. Setelah bisa, baru kita masuk ke program linear. Baru siap kalian. Nah, program linear itu adalah intinya optimasi atau mencari nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi dua variabel f(x, y) sama dengan ax tambah by tambah c. Ini bisa fungsi apapun ini, yang disebut fungsi objektif. Nah, kalau fungsi objektif ini harus nilai x dan y-nya itu dibatasi di area khusus di bidang kartesius, nilai x, y-nya dibatasi atau dibatasi dengan masalah, maka kita nyari nilai minimum atau maksimumnya. Nah, itu disebut program linear ya. F ini fungsi objektif, kemudian area titik X, Y yang harus dipenuhi di bidang kartesius itu namanya constraint, atau kalau kita bilang kendala atau masalah ya, atau syarat. Tapi kalau dalam program linear kita sebutnya constraint ya, constraint atau kendala. Nah, contoh permasalahan itu kayak gini, misalnya hitung nilai minimum dan maksimum dari 2x tambah 3y bila syaratnya seperti ini misalnya ya. Jika syaratnya Y dibatasi begini, Y-nya lebih dari 0, X-nya antara 0 dan 5, dan X min Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Contohnya gini, kalau kita batasi nilai X Y-nya seperti ini, nah maksimalnya berapa? Nah gitu, maksimal dan minimalnya berapa nih 2X tambah 3Y, gitu maksudnya. Nah kemudian contoh lagi, berapakah nilai maksimum dan minimum fungsi f(x, y) sama dengan 10X min Y dengan kendala-kendala seperti ini. Nah kendala ini maksudnya nilai X Y-nya dibatasi dengan ini. Misalnya Y lebih dari sama dengan 2X tambah 4, Y lebih dari sama dengan negatif 2X tambah 5, Y antara 9 dan 2 ya, atau X dan X-nya lebih dari sama dengan 0, ini berapa? Nah gitu loh contohnya. Nah, metode penyelesaiannya ada dua. Yang pertama metode uji titik pojok ya, dan metode garis selidik. Sekarang metode yang paling gampang nih metode uji titik pojok.
Nah, misalnya udah ketemu fungsi objektifnya ini, udah di soal ini biasanya. Terus area EG-nya itu di bidang kartesius dibatasi oleh poligon tertutup, misalnya bisa segi 4, segi 3, atau segi berapa ya. Maka fungsi objektif itu akan minimal atau maksimal di titik-titik poligon itu, di sudut-sudut poligon itu. Nah, untuk menentukan maksimum minimum ya kita tes aja setiap titik pojok tuh dengan uji substitusi berapa nilainya. Nanti ambil yang paling besar untuk maksimal dan ambil yang paling kecil untuk minimal. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Nah, ini metode garis selidik. Nah, ini pakai garis caranya. Garisnya disebut garis selidik. Nah, misalnya ada fungsi objektif f x y sama dengan ax tambah by tambah c. Ini memiliki garis selidik ya, yang garis gradiennya sama dengan negatif a per b atau negatif koefisien x dibagi koefisien y. Nah, terus kita lihat koefisien x atau koefisien y-nya. Kalau kita lihat koefisien x-nya di sini positif, maka maksimal itu di garis selidik paling kanan. Kalau negatif, kalau minimalnya di garis selidik paling kiri. Kalau positif maksudnya, kalau koefisiennya X positif, minimal di garis selidik paling kiri. Nah, ini gimana? Nanti saya kasih contoh biar jelas. Kalau gini aja pasti paling kalian bingung nih. Kalau koefisien X-nya negatif, maksimalnya kebalik. Maksimalnya di kiri, minimalnya di kanan. Gitu. Kalau kita lihat Y juga bisa, tapi jarang ya. Biasanya kita pakai koefisien X aja yang cepat. Lebih mudah divisualisasikan biasanya, karena cuma kanan kiri. Kalau atas bawah agak susah biasanya. Nah, kalau pakai koefisien Y kita lihat atas bawah. Kalau koefisien Y-nya positif, maksimal di garis selidik atas. Kalau minimal di garis selidik paling bawah. Kalau koefisien Y-nya negatif, maksimal di garis selidik paling bawah, minimal di garis selidik paling atas gitu. Sekarang saya kasih contoh soalnya aja biar jelas. Nah, hitung nilai minimum dan maksimum dari 2x tambah 3y bila syarat berikut harus terpenuhi. Nah, syaratnya ini y lebih dari sama dengan 0, X 0 dan sampai 5, X min Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berapa? Ya, gini. Kita gambar dulu ini constraint-nya. Y lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini ya, garis ini kita ke atas, ke sana. Nah, kemudian Y lebih dari, oh ini belum ditulis. Y lebih dari sama dengan 0 lah nih. Nah, X-nya dari 0 sampai 5, berarti X-nya dari sini sampai sini. Kita arsirnya ke dalam. Satu arsir ke sini, satu arsir ke sini. Jadi ke dalam sini, Y-nya ke atas ya. Y-nya lebih dari 0 kan. Terus X min Y lebih dari sama dengan 0. Koefisiennya ini 1 dikali apa? Positif kali positif di kanan, berarti ke sini ya. Yang ini ke kanan, ke sini. Nah, jadi yang diarsir ini segitiga ini. Nah, gitu. Kita cari titik pojoknya. Kalau karena digunakan metode titik pojok ini 0,0. Ini perpotongan antara X sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 0, otomatis 5,5. Bawahnya sini otomatis 5,0 ya. Nah, nilai optimum itu berada di titik-titik pojok pasti. 0,0 di 5,0 dan 5,5 di titik-titik ini pasti di pojok. Nggak mungkin di sini atau di sini atau di tengah sini itu nggak mungkin. Nah, itulah salah satu fakta yang perlu kalian mengerti. Jadi kalau ada poligon, fungsi objektif itu pasti maksimal di pojoknya. Jadi bukan di tengah sini, bukan. Jadi kita cukup uji pojoknya. Nah, itu disebut metode uji titik pojok. Nah, kalau 5,5 kita uji 2x tambah 3y-nya 25. Kalau 0,0 2x tambah 3y-nya 0. Kalau 5,0 2x tambah y-nya 10. Jadi gimana? Ketemu. Maksimumnya 25, nilai minimumnya 0. Gitu aja, selesai. Nah, kalau pakai garis selidik gimana? Bisa nggak metode garis selidik? Bisa ya. Nah, di soalnya tadi saya tulis lagi ya. Nah, kalau garis selidik, gradien garis selidiknya adalah M negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya 2. Koefisien Y-nya 3, negatif 2 per 3 berarti kan. Kita gambar di garis selidik. Set ini gradiennya 2 per 3. Negatif 2 per 3 ya. Nah, karena X-nya ini positif, koefisien X-nya positif, jadi ya maksimumnya ada di garis selidik paling kanan. Nah, garis selidik paling kanan ngelewatin titik pojok mana? Ngelewatin titik pojok 5,5. Berarti maksimalnya di sini. Karena koefisien X positif, maksimal di kanan, minimal di kiri. Nah, kalau X-nya negatif kebalik. Maksimal di kiri, minimumnya di kanan. Kalau ini kan pas di positif, jadi di kanan dia. Nah, di kanan. Nih.
Koefisien X fungsi objektif adalah positif, maka maksimum di 5,5 garis lentik paling kanan. Yaitu ini, 2X tambah 3Y sama dengan 2 kali 5, 3 kali 5, tambah 3 kali 5, 25 ya. Kemudian minimal di mana? Di 0,0, di paling kiri. Karena koefisien X-nya kan positif, jadi minimal di kiri, maksimal di kanan kan. Nah, minimum di titik 0,0, yaitu salah ini. 0 nih mesti hasilnya nih. 2X tambah 3Y sama dengan 2 kali 0, tambah 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini salah ketik lagi. Jadi sama hasilnya dengan sebelumnya, 0. Ini salah. 0,0 harusnya di sini kan 0. Nah, kalian ngerti lah. Maklum sudah tua. Mesti saya sering salah gini-gini nih. Padahal udah saya teliti slide-nya ya sebelum ditampilkan. Oke, sorry atas ketidaknyamanan ya. Tapi intinya gitu. Maksimalnya 25, minimalnya 0. Nah, sekarang ini soal kedua. Berapakah nilai maksimum dan minimum fungsi f(x)y 10x kurang y dan fungsi gxy sama dengan 5y kurang 3x dengan kendala-kendala demikian. Nah, digambar seperti ini. Nah, ini mesti kalian gambar sendiri. Ini yang ini. Y lebih dari sama dengan 2x tambah 4. Ini ke sini. Atau ini distandarkan dulu bentuknya biar tahu kita arsirnya di mana. Ini arsirnya negatif dikali positif di kiri ya. Berarti di sini di kiri di arsir. Nah, kemudian yang Y lebih dari sama dengan negatif 2x tambah 5. Diubah dulu jadi bentuk standar. Y tambah 2x min 5 lebih dari sama dengan 0. Kita tahu arsirnya di positif kali positif di kanan. Berarti ini ya, garis ini diarsir di kanan sini. Kemudian X-nya lebih dari 0 di sini. Berarti diarsir ke sini. Jadi yang sini hilang ya. Jadi tinggal ini, segitiga ini. Nah, kemudian ada batas lagi nih. Sebentar. Y-nya antara 9 dan 2. Nanti ke atas. Nah, ke sini ke atas lagi. Ini udah titiknya di sini, ke atas lagi dibatasi ke sini lagi. Diarsir di sini. Dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, pas berarti ininya di sini nih. Titik apa? Ini kan jadi poligon nih. Titik pojoknya ini sama ini. Jadi titik pojoknya 0,9, 2,5,9, seperempat per 9 per 2 di sini dan 0,5 di sini. Nah, ini cara ngitungnya ya kita hitung aja pakai aljabar eliminasi substitusi ya. Kita cari titik potongnya. Kan itu udah pelajaran SMP. Kita mencari titik potong garis atas sama garis satu dan garis lainnya kan udah bisa lah ya. Saya anggap bisa. Karena kalau dihitung lagi nanti lama pembahasannya. Nah, ini juga perpotongan antara dua garis. Ini juga. Bisa lah kalian cara ininya menentukan perpotongan dua garis. Yaitu adalah di materi SMP soalnya. Nah, kemudian ini sekarang untuk fungsi f(x) 10x kurang y, ini garis selidik ya. Garis selidiknya di M sama dengan negatif 10 per negatif 1 sama dengan 10. Nah, ini sekarang kita bahas metode garis selidik aja. Kalau titik pojok kan tinggal kita uji aja di satu-satu nih. Gampang diuji satu-satu. Ketemu maksimal mana minimal, jadilah uji titik pojok. Tapi sekarang saya garis selidik aja metodenya. M sama dengan gradiennya negatif 10 per negatif 1 atau 10. Jadi ini garis selidik ya. Nah, koefisien X kan positif. Nah, jadi garis selidiknya itu yang kanan, yang paling kanan itu maksimal, dan paling kiri itu minimal. Jadi ketemu ini di sini. Ya, maksimum di garis selidik paling kanan yaitu 2,5,9 dan minimum di paling kiri yaitu 0,9 di sini. Ya, di sini berarti kan kita bisa ya langsung hitung aljabar minimalnya 10 kali 0 kurang 9 sama dengan negatif 5. Nilai maksimal F sama dengan 10 kali 2,5 kurang 9 sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16 gitu di sini. Tinggal disubstitusi aja titiknya. Ketemu maksimal dan minimalnya. Nah, sekarang untuk fungsi ini 5y kurang 3x berapa nih maksimal minimalnya? Ya udah 3x ini kan negatif nih. Kita cari garis selidiknya, koefisien X dibagi koefisien Y dinegatifkan jadi 3/5 ya. Dari sini. Negatif dari negatif 3/5 sama dengan 3/5. Jadi kita gambar di garis selidiknya, garis gradiennya 3/5. Nah, karena koefisien X-nya negatif ya. Jadi maksimum di kiri, minimal di kanan. Nah, maksimum di kiri berarti di 0,9 ini maksimum. Minimumnya di paling kanan malahan, yaitu di titik ini. 1/4 per 1/4,9/2 gitu.
substitusi nilai minimumnya di titik 9 1/4 sama 9/2 jadi 21 3/4. Nilai maksimalnya di titik 0,9 kita substitusikan 5 kali 9 dikurangi 3 kali 0 sama dengan 45. Nah gitu aja. Maksimalnya 45, minimalnya 21 3/4. Nah gitulah. Terima kasih ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalau belum mengerti ya coba diulang-ulang, di pause atau di ini ya metode program linear gitu. Kurang lebihnya dengan metode garis selidik atau uji titik pojok. Nah kalau kalian masih bingung cara menggunakan garis selidik, mendingan pakai titik pojok aja lah. Itu juga cepet sebenarnya, tergantung. Tapi kalian harus bisa dua-duanya karena kadang soal itu menuntut kalian bisa dua-duanya gitu. Oke, sampai ketemu di materi-materi yang selanjutnya. Bye-bye.